Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ibu Guru, itu tentang pendidikan, cooking, dan traveling ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Baiklah anak-anak, Ibu Guru akan menyampaikan tips dan trik belajar kita. Pertama, bagi orang tua siswa, yang pertama, bimbinglah putra-putri Bapak Ibu dan belajar dan mengerjakan tugas. Kedua, serahkan tugas kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama. Ketiga, mintalah penjelasan kepada Bapak Ibu guru dengan detail tentang tugas yang akan dikerjakan oleh putra-putrinya. Empat, selalu berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan pembelajaran putra-putrinya. Yang kelima, pandu putra-putrinya dalam mengisi jurnal sikap agar mereka mengisinya dengan jujur. Kemudian bagi siswa, yang pertama bacalah basmalah dan berdoa sebelum belajar dengan khusyuk ya. Ya, ayo kita mulai baca doa sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian bacalah setiap instruksi dengan cermat dan teliti. Kemudian apabila akan memegang atau membaca Al-Quran, wudhulah terlebih dahulu. Kemudian selesaikan dan serahkan tugas kalian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh guru kalian. Kemudian bacalah hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa setelah kalian selesai belajar. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran pertama ini kita akan melihat apa saja materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah makna surat Al-Kafirun. Kemudian kita membaca, yang pertama itu membaca ayat, kedua mengenal surat Al-Kafirun, yang ketiga mempelajari makna tiap ayat dari surat Al-Kafirun. Kemudian yang berikutnya menyimpulkan surat Al-Kafirun, kemudian yang berikutnya lagi memahami toleransi antar umat beragama sebagai salah satu makna surah Al-Kafirun. Kemudian membaca surah Al-Kafirun. Kita mulai dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, pasti anak-anak sudah hafal. Kita lihat ayat yang pertama. Apa artinya? Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Maksudnya anak-anak katakanlah bahwa pada zaman dahulu ketika Nabi Muhammad SAW ada orang-orang kafir ya. Kemudian yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi ketika pada zaman dahulu banyaknya orang yang menyembah selain Allah. Nah, kita dianjurkan untuk tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir tersebut. Kemudian yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan mereka tidak berhak menyembah apa yang kita sembah. Kemudian yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, ya, sama dengan yang kedua tadi. Kemudian yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, sama dengan yang ketiga tadi. Kemudian untukmu agamamu dan untukku agamaku. Disinilah letaknya toleransi kita antar umat beragama, anak-anak. Ayo kita mengenal surat Al-Kafirun secara umum. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlah ayat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy di Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut agamanya sendiri. Nah, surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Jadi dinamai Al-Kafirun karena isi di dalamnya bercerita tentang orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Kemudian bagaimana cara mempelajari hukum bacaan mat asli pada surat Al-Kafirun? Nah, anak-anak, mat itu adalah bacaan panjang ya. Ada juga disebut mat tabi'i atau mat asli. Secara istilah adalah hukum ketika pada suatu kalimat ditemukan huruf mat asli. Jadi ada alif mati,
waw mati, ya mati ya. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, kita dapat menyingkatnya dengan sebutan awi. Awi sama dengan ali, waw, iya, maka kita lihat dan pelajari contoh-contoh berikut. Alif mati sebelumnya berbaris fathah. Nah, ini yang terdapat dia. Nah, alif sebelah kiri itu berarti ianya dibaca panjang. Iya kah? Jadi ya kah ya panjangnya adalah satu alif. Kemudian yang kedua waw mati sebelum berbaris doma. Nah, waw mati sebelum berbaris doma. Nah, jadi ketika kita ada huruf doma, setelah itu ada waw tanda sukun, maka itu dibaca panjang ya. Kemudian ya mati sebelum berbaris kasrah. Nah, coba lihat. Jadi di bawah ini ada ya mati sesudah kasrah, maka itu juga dibaca panjang ya anak-anak. Nah, kemudian sedikit apabila huruf waw dan ya berharakat baris fathah, maka hukumnya adalah matlian. Ya, contohnya yaumi, alaihim. Apabila huruf mat asli bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat, maka hukumnya menjadi mat arid disukun ya. Contohnya al mustaqim. Nah, ya. Tuh. Kemudian ayo kita simpulkan makna al-kafirun kali ini. Yang pertama, em, orang-orang kafir pada masa Rasulullah untuk saling menyembah sesembahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan menurunkan surah Al-Kafirun. Jadi semenjak turunnya surah Al-Kafirun, tidak ada paksaan bagi mereka untuk mengikuti agama kita dan kita tidak juga boleh mengikuti apa yang mereka lakukan. Jadi itu adalah toleransi dan saling hidup rukun pada waktu itu. Kita dilarang mencampur adukkan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. Kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan ya. Jadi kita hanya percaya pada Allah ya, ya anak. Jadi hanya Allah lah yang satu sesuai dengan surat Qul Huwallahu, surat Al-Ikhlas ya. Kemudian kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain ya, dengan menghormati dan menghargai, begitu pula mereka. Ya, pembelajaran kali ini adalah semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.